Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah, berjumpa lagi dengan Ustazah Farida pada pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Oke, biar tidak penasaran, sebelum kita mulai pembelajaran kita bernyanyi dulu yuk. Nah, sekarang ikuti Ustazah ya. Kita akan menyanyi suatu lagu yang nanti setelah kita bernyanyi kalian akan tahu hari ini kita akan belajar tentang apa. Oke, 1, 2, 3. Ini rumahku, indah sekali, tempat belajar dan bermain, sangatlah nyaman. Ini rumahku, bersih dan sehat. Ada diriku dan keluargaku, kami bahagia. Nah, itu tadi lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Nah, setelah mendengarkan lagu tadi, pasti kalian sudah tahu, oh berarti hari ini sepertinya Ustazah akan mengajarkan atau memberikan materi tentang rumah. Nah, pasti semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata rumah. Nah, siapa yang tahu apa sih rumah itu? Rumah adalah tempat ternyaman buat kita bermain, belajar, dan berteduh serta melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Nah, sekarang letak rumah pasti berbeda-beda. Contoh, coba kalian nanti buka buku tematiknya halaman 3. Di sana dijelaskan tentang letak rumah Salman. Letak rumah Salman berada di pinggiran ibu kota Jakarta. Berarti jauh ya dari Pasuruan. Letak rumah Salman itu berada di pinggiran kota Jakarta. Dan Salman tinggal di perumahan yang bersih dan asri. Di perumahan Salman masih banyak sekali pepohonan dan tempat bermain yang indah. Nah, selain itu, warga di sekitar tempat tinggal Salman masih sangat suka sekali bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan rumahnya atau lingkungan perumahannya. Bagaimana dengan letak rumah kalian? Pasti anak solih solihah juga mempunyai letak rumah yang asri dan letak rumah yang indah. Karena Ustazah yakin anak SD ITBIJ rajin sekali membersihkan rumahnya, rajin sekali menyapu halamannya, rajin sekali merawat tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Ya, bukan begitu anak-anak? Anak solih solihah, seperti yang sering sekali kita dengar, pepatah Arab mengatakan baiti jannati, yang artinya adalah rumahku adalah surgaku. Jadi, kalau rumah itu adalah surga, berarti rumah itu adalah tempat yang paling nyaman buat kita. Baik itu untuk belajar, bermain, dan melakukan aktivitas apapun. Nah, contohnya sekarang, pada masa pandemi ini, kita semua belajarnya pindah ke rumah. Nah, karena belajarnya pindah ke rumah, jadi pasti kita akan merasa nyaman karena kita sudah merasa bahwa rumah kita adalah surga. Ya, jadi surga yang sudah kita miliki di dunia atau rumah yang sudah kita miliki di dunia harus kita jaga, baik dijaga kebersihannya, dijaga kerapiannya, terus kita juga harus disiplin ketika berada di rumah dan lain sebagainya. Teman-teman, rumah juga memiliki beberapa bagian. Di antaranya yang biasa kita temui di depan adalah ruang tamu. Ada juga kamar tidur, ada dapur. Di dalam rumah juga terdapat kamar mandi. Dan bagi orang Islam, di dalam rumah juga terdapat tempat untuk melaksanakan sholat atau biasa disebut dengan ruang ibadah. Rumah juga
biasanya dilengkapi dengan halaman. Halaman yang biasa kita tanami dengan berbagai macam bunga-bunga atau buah-buahan ya. Nah, itu tadi yang harus kita jaga selalu agar tanaman-tanaman yang sudah kita tanam agar selalu tumbuh subur, dan ruangan-ruangan di dalam rumah juga harus selalu kita bersihkan agar terhindar dari segala macam penyakit dan rumah kita menjadi rumah yang sehat. Selanjutnya, setelah kita mengenal bagian-bagian rumah, Ustada akan menjelaskan tentang denah rumah. Silakan kalian amati gambar berikut, Ustada akan menjelaskan. Anak-anak, sekarang Ustada akan menjelaskan tentang denah rumah Siti. Sebelum Ustada menjelaskan tentang denah rumah Siti, terlebih dahulu Ustada akan menjelaskan apa itu denah. Denah adalah petunjuk berupa gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Anak-anak sekalian, silakan kalian amati gambar berikut. Nah, sebelum Ustada menjelaskan tentang denah rumah Siti, Ustada akan menjelaskan tentang arahnya dulu. Nah, ini ada panah ke sini. Ini adalah panah sebelah kanan atau arah kanan. Dan panah ini adalah arah kiri. Ustada ulang. Panah di sini adalah panah sebelah kanan atau arah kanan. Dan ini adalah arah kiri. Selanjutnya, rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Rumah Siti berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Atau rumah Siti berada di antara rumah Ayu dan rumah Adi. Rumah Siti berada di antara. Di antara berarti rumah Siti ini berada di tengah-tengah rumah Adi dan rumah Ayu. Paham anak-anak? Selanjutnya, jika Salman berada di sini, maka untuk sampai di rumah Siti, Salman harus berjalan ke arah kanan agar Salman bisa sampai ke rumah Siti. Jika Salman dari arah sini dan Salman ingin melangkah ke rumah Siti, maka Salman harus berjalan ke arah kiri agar Salman bisa sampai ke rumah Siti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang mempunyai rumah paling ujung kanan di Jalan Ki Hajar Dewantara? Ustada ulang lagi, siapakah yang mempunyai rumah paling ujung kanan di Jalan Ki Hajar Dewantara? Oke, sekarang kita melangkah ke kanan. Kita nanti berhenti di paling ujung kanan. Kita lihat ternyata siapa ya yang punya rumah paling ujung kanan. Dan ternyata rumah paling ujung kanan adalah rumah milik Budi. Nah, sekarang sebaliknya. Siapa ya yang punya rumah paling ujung kiri ya di Jalan Ki Hajar Dewantara? Nah, coba kita melangkah ke kiri. Paling ujung adalah rumah Rama. Jadi, rumah Rama berada di ujung paling kiri di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, itu tadi anak-anak. Sedikit penjelasan tentang denah. Nanti kalian bisa amati di buku paket halaman 3. Di situ juga ada denah rumah Salman. Anak-anak, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar banyak, mulai dari letak rumah, bagian-bagian rumah, fungsi rumah, dan denah rumah. Nah, sekarang kita jadi tahu rumah kita berada di mana ya. Rumah kita berada di antara rumah siapa dan rumah siapa ya. Nah, sekarang mari kita ulang lagu yang sudah Ustazah nyanyikan tadi. Kita nyanyikan dulu bersama-sama. Ini rumahku, indah sekali, tempat bermain dan belajar sangatlah nyaman.
Ini rumahku, bersih dan sehat. Ada diriku dan keluargaku, kami bahagia. Nah, itu tadi yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, yang Ustazah sampaikan ada kekurangan. Ustazah mohon maaf, yang sebesar-besarnya Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.